dari berbagai daerah di seluruh Nusantara, Bu. Bahkan ada satu ini juga dari ujung barat, ujung timur. Ya, ujung barat ini bukan hanya Sabang, Bu. Ada yang dari Sabang. Tapi ujung timur dari Amerika sana, Bu. Ada. Jadi beliau ini ada yang dari Amerika. Jadi ya, kalau kami panggil biasa dengan nama Cimul. Ya, Cimul. Ya, karena putrinya dapat orang Amerika. Nah, beliau ikut di sana. Bingung, nggak ada yang bisa diajak bahasa Jawa, tak pulang ke Indonesia. Jadi pulang ke sini sama putrinya diantarkan, bukan diantarkan, dicemplung ke ya. Karena kalau sebelum Lebaran 4 hari nanti aja Bu, setelah Lebaran, oh enggak Bu, kita mau berangkat sekarang. Dikiranya dari Jakarta, ternyata dari Florida, dari Amerika. Diantarkan aja dicemplungin sudah tidak bisa mentas sampai sekarang. Ya, jadi alhamdulillah beliau ini kita satu persatu santri kita ini punya karakter berbeda-beda, sehingga Cimul ini badannya besar, bongsor, ya. Tapi sebentar lagi kalau saya puji pasti nangis. Nangis ya. Jadi masing-masing ini punya karakter sendiri-sendiri. Nah, dia nangis kan Bu ya. Jadi setiap masing-masing kami hafal sekali karakteristiknya. Namun di puasa ini yang utama Bu, kita bersama-sama untuk mengaji, sama-sama untuk meraih ridho Allah di usia yang tersisa ini. Jadi belajar agama nggak lagi berpikir dunia lagi. Kita nggak kenal Bu sekarang ini, politik sudah nggak ngerti. Karena di sana sudah nggak ada TV. TV-nya sudah, alhamdulillah kebijakan pemerintah untuk mengganti TV digital jadi analog. Ya. Analog jadi digital. Ini kami syukuri, ada alasan kita tidak mengikuti. Jadi tidak nyetel sinetron, tidak nyetel berita, karena berita yang sekarang sudah bukan murni tapi tercemar. Nah, jadi penting kita di pondok saja dengan ustadz-ustadz yang ada, termasuk di belakang tadi Yun Sewu yang terhormat juga Pak Ustadz kami, Bapak Zak. Ya, alhamdulillah beliau ingin juga menyertai kita semua. Nah, setelah kita dirikan di 1,5 tahun yang lalu, ternyata ya Allah berkah sekali, karena belum lama ya Bu Wati ya, itu terus ada sebuah yayasan dari Jakarta namanya kitabisa.com itu datang. Kita nggak pernah tahu sebelumnya, tidak pernah ngajukan permintaan proposal dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah satu orang utusan, datang lihat-lihat ke pondok kita. Nah, kebetulan waktu itu jamaahnya atau santrinya banyak, 36 orang waktu itu yang hadir. Ya, karena bisa dimaklumi kadang yang sepuh itu hari ini mau berangkat udah dandan, udah cakep ya, udah cantik, mau berangkat putune nangis. Nggak mau ditinggal balik, akhirnya habis ini. Gitu juga sudah semangat, besok mau berangkat dilalai ngeluh. Nah, gitu ya saya bisa jadi berangkat. Ya gitu. Jadi ini macam-macam Bu. Tapi alhamdulillah pada saat itu hari itu tanpa dikira, tanpa dijanji datang semua 36 orang itu penuh sampai tempatnya Bu. Nah, jadi tamu kunjungan dari Jakarta itu bertanya, ini kira-kira Bu kalau kita mau bantu apa sini aja Mas. Langsung aja tanya sama santrinya apa yang mereka butuhkan. Ya selama ini santri-santri alhamdulillah terima Pak, sudah terima dengan tempat yang sempit, kamar mandi satu, ya, sumuk, udah terima. Tapi begitu ada tamu yang menawarkan, langsung diminta semuanya gitu. Kamar mandi cuma satu Pak, mau minta lagi dikasih 2, alhamdulillah. Jadi kita ada 3. Terus apa ini ruangnya sempit dibikinkan lagi kamar gitu kan. Alhamdulillah sampai yang di luar pondok mungkin dengar juga Mary-nya apa? Aku bisa ikut ke situ, apa yang bisa saya ikut ke situ, ngaji nggak bisa. Akhirnya apa? Adalah Pak Boniran yang ada di sini.
tempat wudhu. Bu, Pak, kalau tempat wudhu kita sudah ada dibuatkan, jadi nggak boleh bantu ya Bu? Bukan nggak boleh, naik bantu itu kalau itu cuma sedikit, cuma kecil Pak. Kita punya planning besar. Apa? Ya, kita mau bikin kamar-kamar ini karena ada dibutuhkan. Oh ya Pak, sebentar saya bilang sama orangnya. Nah, kebetulan begitu diinformasikan ke beliau, oh saya mau bantu semua kamarnya, mau bikin tempat. Jadi kamar-kamar itu saya bantu datanya, besinya tempo, bayarnya nggak apa-apa. Terus ada juga yang membantu semen, membantu apa semua. Nah itu kebetulan, nah kita nemu atau disitulah sejarahnya kita bertemu dengan Pak Kholik. Nah, Pak Kholik ini termasuk tahu persis dari kandang ayam jadi kamar-kamar. Nah, jadi kandang ayam kami itu, jadi dulu kandang ayam sudah Pak ini yang mau jadi kamar loh. Ya mikir juga beliau untuk kandangnya dulu miring-miring, akhirnya disiasati bagaimana, alhamdulillah jadi, dan sudah beberapa santri sudah menempati di seluruh lantai bawah. Nah di bawah ini mau lebaran yang bantu ini minta, Bu pokoknya Ramadan sudah jadi ya. Jadi waktu itu hanya kurang dari 2 bulan bisa Pak Kholik sakit insya Allah. Makanya Bu Kholik mungkin kehilangan orang di sini tidak pernah pulang. Kalau yang punya tanggung jawab kepingin ngerampungin, jadi nggak pulang sampai beberapa kali itu, masya Allah. Dan luar biasa Bu. Saya berharap dengan saudara-saudara di sini, khususnya Bapak Kholik, Mas Huda, Pak Andri, terus kemarin disusul sama putranya Pak Kholik ya, semuanya panen untuk kerjanya luar biasa. Jadi beliau itu Ramadan itu masih juga malam-malam itu taktik-taktik Bu untuk mengejar target janji beliau itu bisa itu masalah. Akhirnya sebelum Ramadan itu jadi 1 kamar, nah ditempati. Belum sempurna, hujan deras sekali, ya kan? Sering hujan di sana. Satu lagi jadi, satu lagi sampai hari ini kita jadi. Tetapi sebelum dibangun itu kita dilalai berubah pikiran. Apa kira-kira Pak kalau ini sama ketuanya dibilang, karena ruangnya terbatas dan peminatnya ingin banyak yang masuk. Akhirnya bagaimana kalau dibuat tingkat? Nah ini ya. Jadi yang tadinya kalau orang Jawa kerimian tadi gerojogan itu ya seperti itu. Jadi tadinya mau bikin kamar biasa-biasa, 2 hari 3 hari menjelang dibuat itu tingkat baik supaya bisa pakai. Wah ya udah dibikinlah sampai pondasi tingkat. Nah begitu sudah jadi lantai bawahnya, hujan masih turun, masih ada kebocoran. Nah langsung dinaikkan sampai hari ini beliau Pak Kholik dan teman-teman ini masih meneruskan di sana. Mohon doa restunya, mudah-mudahan beliau selalu sehat dan kita juga dimudahkan rezeki untuk bisa segera menyelesaikan. Kemarin sudah merancang tangga Bu. Nanti kapan-kapan kalau ibu-ibu, bapak-bapak sampai Jogja monggo singgah ke sana, diampiri ke sana. Syukur kalau pas ada pengajiannya ya jadi bisa lihat. Nah kami di pondok itu dari hari Senin hingga hari Jumat kita aktif dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, terus buka puasa. Kalau di sana kalau ada terus makan buka puasa, karena makan siang terus sholat terus pulang. Jadi bukan hanya Ramadan tuh buka puasa, kalau sana jam siang terus makan siang terus pulang. Nah itu kegiatannya juga lengkap, mungkin tadi sudah disampaikan dari berbagai pelajaran. Ada menghafal Al-Quran juga, meskipun itu di juz 30, terus sekarang juga sudah merambah ke 29, terus Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, alhamdulillah sudah sebagian besar santri sudah banyak yang hafal. Tadi belum diajari ya yang hitung mundur ya, ayat ini belum ya. Nanti mungkin sama istri saya mungkin akan demokan sedikit. Mungkin kalau saya ngitung-ngitungnya nggak pintar saya Bu.
ngapal aja nggak pintar orang itu gitu. Ya, jadi itu ada cara menghafalkan dengan nyaman tapi nanti bisa main flat. Dan ibu nggak percaya kalau ibu-ibu ini mungkin ya usia sama ibu, bahkan ada yang lebih tua. Itu kok iya dengan perulangan dengan ini, alhamdulillah sudah banyak yang hafal. Nanti mudah-mudahan bisa didemokan meskipun hanya sebentar. Nah terus dari kami selain itu program-programnya selain ngaji kita juga ada riflah. Nah ini yang ditunggu-tunggu sama ibu-ibu ini, sudah ngaji terus setiap hari. Kita bikin rencana setiap 6 bulan sekali insya Allah kita riflah ke luar kota. Nah ini itu untuk menyenangkan hati dan biar bahagia. Kemudian ada juga setiap sore, jadi di sana itu padat bukan hanya padat karya, ya, tapi padat ngaji juga. Jadi pulang jam 12 sudah, yang mungkin waktunya istirahat itu nanti asar sudah dibangunkan sholat jamaah yang ibu-ibu di rumah, yang bapak-bapak di masjid. Setelah pulang sholat asar, zikir sore. Selesai zikir sore, belum sempat ambekan, ya mungkin sudah diajak pergi pengajian lagi. Nah, pengajian di Condong Catur itu kurang lebih nanti maghrib di sana, isya di sana, makan di sana. Nah pulang isya sampai di rumah maksimal jam 9 itu sudah harus istirahat. Karena besok paginya jam 2:30 sudah diuprah-uprah untuk sholat tahajud. Nah sholat tahajud dan itu adalah rutinitas kita. Karena dengan tujuan ini menjadi suatu pembiasaan, apalah yang dicari setelah usia purna tugas, ya. Sudah purna tugas, cucu, anak sudah besar sudah mentas, ya udah tinggal menikmati masa sepuh dengan mendekat pada Gusti Allah. Ini mudah-mudahan semuanya dengan ikhlas, dengan rasa senang, nanti insya Allah diganti dengan Allah, yaitu dengan rahmat sehingga mendapatkan jannah. Karena alhamdulillah dari pengalaman sekian tahun, ternyata santri-santri yang mulai dari nol tidak bisa alif bata, tidak bisa tapi beliau-beliau yang sudah lulus, ada lulusnya nggak kira-kira? Ada. Lulusnya itu ketika sudah dijemput sama malaikat. Nah, ini sudah dijemput sudah lulus, kamu jangan sekolah lagi, sudah lulus, naik ke atas. Nah, alhamdulillah dari beberapa santri yang sudah mendahului, yang sudah lulus ini, alhamdulillah beliau bisa, insya Allah kalau kita melihat dari tanda-tandanya ini, mereka bisa mengucap la ilaha illallah, mereka bisa meninggal dengan tenang, dengan sebelum meninggal yang tadinya seperti apa, sebelum meninggal kok yang dilalah Pak, punya tekad wakaf tanah untuk masjid. Ini kan sudah sanggup yang luar biasa, punya bekal ya Allah. Nanti ketika ditanya Gusti Allah, wah ini sudah punya bekal ini, punya tekad, meskipun belajar kakinya di ujung usia, tetapi kesadarannya muncul wakaf apa yang sudah dia dapat kemarin masa. Ada juga yang sama sekali belum bisa ngaji, bahkan ibunya mungkin ada nggak ikut ya, Bu Wakiman nggak ikut ya. Oh masya Allah, beliau ini Bu Wakiman ini suaminya masya Allah. Saya selalu teringat santri yang membuat kami semakin bersemangat itu almarhum Bapak Wakiman. Karena 10 hari menjelang Lebaran itu beliau datang sore-sore. Beliau itu pernah Pak Wakiman itu pernah sepuh, sehingga beliau bicaranya tidak terlalu banyak. Izinkan saya cerita ya untuk kebaikan ya. Kalau yang baik pasti kita sampaikan sebagai inspirasi, sebagai motivasi.
Beliau itu tidak banyak bicara, bicaranya tidak terlalu jelas. Tetapi beliau datang, Pak, Ibu, sore-sore hampir maghrib. Ibu, saya tidak bisa. Saya ingin masuk surga. Ini ada istrinya. Ini beliau. Saya ingin masuk surga. Tapi saya nggak bisa ngaji. Wah, luar biasa. Itu aja yang disampaikan. Saya nggak bisa menjawab ya atau enggak. Monggo Pak, besok Bapak ngaji bersama kita. Nah, setelah itu tidak menunggu sampai karena beliau menjadi murid, menjadi santri yang paling rajin. Setiap pagi kawannya belum datang, beliau sudah datang. Ngaji, belajar dari Iqra 1 sampai maksimal. Kalau dia mau ditingkatkan sebelum beliau bisa, nggak mau. Saya belum bisa, Bu, nggak usah naikkan. Terus sampai Iqra 3. Nah, jadi sampai Iqra 3 beliau mundur. Waktu itu saya seminggu sebelumnya bapak saya meninggal. Nah, Pak Wagiman ini beliau tidak pernah cerita, nggak pernah menyapa orang kalau nggak perlu. Tiba-tiba beliau, Pak Reza, Bapak sudah mimpi berjumpa dengan Bapak atau belum? Bapak saya yang meninggal seminggu sebelum. Wah, belum Pak, saya juga kangen Pak, saya ingin ketemu Bapak dalam mimpi. Oh, itu lama Pak Reza, 40 tahun itu. Saya baru mimpi tadi malam ketemu Bapak saya yang meninggal 40 tahun yang lalu. Saya lihat bahwa ini bicaranya kok lancar, kok cerita seperti itu. Ternyata itu hari terakhir saya bertemu dengan beliau di plaza itu. Karena setelah itu pulang, besoknya beliau sakit jantung, masuk rumah sakit 2 hari. Dia tidak ketemu lagi. Beliau itu keluar air matanya di sini. Tanya sama ibu lagi, Pak, keluar air matanya. Oh, ini katanya Bu Reza. Ini tanda-tanda orang yang mau meninggal. Masya Allah, Pak, jangan ngomong gitu kan. Iya, itu bisa bilangnya Bu Reza. Orang yang keluar matanya ini, itu tanda mau meninggal. Tenang sekali beliau. Jadi, Masya Allah, disitulah saya melihat orang kita nggak ngerti ya. Yang penting itu di akhirnya. Jadi ketika akhirnya itu menuju kebaikan, ada sebuah hikmah cerita orang yang berbuat kejahatan sepanjang hidupnya, membunuh 99 orang, tetapi di akhirnya ketika dia membunuh orang yang ke-100, dia bertobat ingin memperbaiki diri, terus disarankan sama seorang ulama, kamu harus hijrah dari kampung halaman ke sana, ada ustadz yang bisa membimbing jalan. Di tengah jalan tambah sedikit lagi sudah hampir sampai, dilalai dia meninggal di luar. Nah, malaikat yang mencatat ini tarik menarik. Loh, ini sepanjang hidupnya jahat, ya kan? Sepanjang hidupnya jahat, ini jatah rokok ini. Malaikat yang mencatat amal baik, kok tidak bisa? Ini apa? Dia menuju kebaikan. Ayo, malaikat saling berebut, akhirnya Allah memutuskan. Coba diukur langkah dia menuju kebaikan sama langkah dia meninggalkan kejahatannya. Ya, yang ini tinggal sedikit, ini tinggal, yang sudah jauh itu berat yang mana, banyak yang mana. Ternyata sedikit lagi ke kebaikan. Jadi sudah hampir sampai. Akhirnya beliau itu diberikan, diserahkan haknya malaikat baik. Ya, yang malaikat yang mencatat kebaikan sehingga dia mendapatkan tempat di sana seperti itu. Jadi di akhirnya itulah yang penting, lupakan apapun yang terjadi kemarin-kemarin. Ketika sudah hijrah, kita mau berbuat yang baik untuk masa depan, laksanakan. Nah, di dalam hikmah dari berkorban ini juga begitu. Kita ada dasarnya, yaitu Quran surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa sesungguhnya aku Allah telah memberimu rezeki yang banyak, memberimu bisa Muhammad, bisa kita semua. Ini dikembalikan pada kita. Sebenarnya kita itu diberi Allah rezeki ini sudah banyak, betul sih? Kita nggak pernah bisa menghitung. Kalau kita menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah itu nggak akan bisa menghitung. Karena apa? Ternyata
nikmat penglihatan kita, nikmat oksigen yang diberikan Allah. Oksigen dalam satu hari satu malam itu berapa harganya? Kemarin waktu COVID kemarin berebut oksigen, betul nggak Bu ya? Oh itu perebutan sampai nggak ada yang nggak dapat oksigen yang meninggal. Ya. Yang bisa beli oksigen harganya mahal. Ya. Pernah dihitung ya, orang yang paling kaya di dunia sekalipun yang uangnya tuh tumpuk sampai berapa puluh meter ke atas, itu kalau dihitung-hitung dihargai harga oksigen itu harus dibayar kepada Allah, itu uangnya itu hanya cukup sampai 1,5 bulan. Nah, itu luar biasa sama kasihnya Allah ya. Jadi Allah itu sangat murah bagi kita, nikmat yang diberikan kita ini perlu kita syukuri. Oleh karena itu setelah ayat pertama tadi inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar, jadi kita ini diperintahkan untuk sholat dan berkurban. Oleh karena itu pada momentum yang saat ini, hari ini kita berkorban di sini, kita sholat 5 waktu, itu kita biasakan tepat waktu berjamaah di masjid. Kalau bapak, kalau ibu-ibu di rumah boleh, tapi kalau dekat tidak ada salahnya, ke masjid juga baik, tidak masalah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang tidak lagi singkat ini. Saya tadi niatnya mau singkat, ini jadi panjang karena saya tidak pernah bicara panjang ini. Nah, tapi melebar iya ya, kalau ngomong serius saya malah jadi gak serius. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, khususnya kalau ada mengganggu atau melukai hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada bapak yang ada di sini, oh ya satu tadi saya sedikit lagi bahwa saya amati dalam proses penyembelihan ternak ini ada beberapa yang sudah mumpuni. Jadi perlu sedikit dengan sentuhan pelatihan. Pelatihannya nggak bayar, pelatihannya itu bisa ditawarkan di mana-mana tuh orang menawarkan. Itu kalau kita laksanakan persis seperti itu akan lebih sempurna nilainya, nilai syar'inya lebih sempurna. Makanya tadi saya hanya mengawasi, oh ini begini, tapi nyali nyembelihnya sudah ada, megang sapinya sudah ada. Ini tinggal 2 orang aja yang kita training, insya Allah akan menurunkan generasi yang paham bagaimana cara memperlakukan hewan ternak dan menjadi contoh kita. Jadi ini saya pribadi, saya lebih setuju kalau masjid atau kampung ini punya tempat khusus untuk penyembelihan ternak. Jadi bukan dibawa ke RPH. Kalau di RPH disetokin kok terus pokoknya jadi. Ini beda sekali maknanya. Kalau di sana kalau sekedar daging untuk dikonsumsi nggak apa-apa, tapi yang namanya korban ini ada nilai, ya, ada nilai pendidikan tarbiyahnya, agamanya. Ya, jadi jangan sampai anak kecil nggak tahu, mau lihat, meskipun diizinkan lihat, izinkanlah mereka lihat dengan syarat jangan rame dan sampingnya stres. Ya. Tetapi itu menjadi giroh bagi mereka untuk lebih paham bagaimana syariat, bagaimana syariat tentang penyembelihan kurban yang benar dan sesuai dengan agama. Saya kira begitu. Mohon maaf, saya panjangkan lagi ya, dari lebar lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.